The good news, Gereja Impact Community Indonesia akan mengadakan ibadah tatap muka atau ibadah onsite mulai hari Minggu tanggal 7 Agustus. Minggu pertama bulan Agustus jam 10 pagi waktu Sebagian Barat di Santika Hotel Kelapa Gading. For more info, Anda bisa menghubungi kami atau Anda bisa memfollow Instagram impactcommunityindonesia.id. Dan pastikan Anda datang sebelumnya karena tempat terbatas, dan pasti saya percaya kita akan betul-betul mengalami lawatan Tuhan secara langsung, dan juga kami bisa berjumpa dengan saudara. Kami nantikan kehadiran saudara. Orang yang berkorban kasih akan dicintai. Orang yang berkorban kejujuran akan menuai kepercayaan. Orang yang berkorban hidup suci akan berkenan di hadapan Allah dan sesama. Orang yang berkorban untuk exercise akan menuai kesehatan, badan yang baik. Orang yang berkorban berpuasa akan sanggup menguasai diri. Wow, jadi jangan pernah anggap enteng kekuatan sebuah pengorbanan. Saya pernah membaca sebuah cerita di mana ada kisah nyata mengenai seorang wanita yang sedang hamil. Ia adalah salah seorang aktivis yang menentang adanya aborsi. Ternyata ia sendiri dihadapkan pada keadaan yang mengharuskan dirinya mengaborsi kandungannya sebab babynya didiagnosa memiliki ketahanan tubuh yang rapuh. Jika anak itu dilahirkan, umur anak itu hanya cuma 2 hari saja. Dan bukan hanya itu, ada resiko yang mengakibatkan kematian kepada si ibu kalau dia melahirkan anak tersebut. Dokter sudah menyarankan ia untuk menggugurkan kandungannya. Ia merasa terjepit di antara keadaan bahwa ia adalah seorang penentang aborsi, sementara nyawanya terancam kalau ia tidak mengaborsikan anak itu. Namun ia berdoa dan ia mengambil sebuah keputusan bahwa ia akan melahirkan anak. Ia berkata bahwa anak ini layak untuk hidup walaupun hidupnya hanya sebentar. Suaminya pasrah dan menerima keputusan sang istri. Akhirnya ketika bayi itu lahir, ibu itu meninggal. Pengorbanan si ibu ternyata tidak sia-sia. Anak itu ternyata bertahan hidup selama 2 minggu. Dan ketika anak itu meninggal atau baby itu mati, ia mendonorkan ginjal dan jantungnya untuk 2 nyawa baby lainnya yang terancam meninggal. Ibu itu mengorbankan dirinya agar bayi tersebut bisa menghidupkan nyawa bayi-bayi yang lain. Ternyata dalam suatu pengorbanan yang harus kita pilih, Tuhan memiliki rencana tersendiri. Dia bisa mengubah rancangan yang buruk menjadi rancangan yang baik. Cerita yang menyakitkan menjadi cerita yang menginspirasi, karena Dia adalah direktur daripada hidup kita. Dia selalu bekerja di balik layar. Doan tahu perhitungkan segala air matamu, pengorbanan waktumu, pengorbanan hartamu, pengorbanan hidupmu. Pertanyaannya hanya tinggal, maukah kita menjalankan pengorbanan tersebut? Maukah kita mengorbankan harta kita, perasaan kita, waktu kita, bahkan nyawa kita sekalipun untuk sesuatu yang lebih baik atau lebih besar? Maka ketika kita dihadapkan kepada pengorbanan, berdoalah kepada Tuhan. Apakah ia menjadi kehendaknya atau bukan? Seperti Abraham yang harus mengorbankan Ishak, anak tunggal yang dicintainya saat Tuhan minta. Bagi Abraham, Ishak lebih berharga dari harta bendanya, lebih berharga daripada tanah yang dia miliki. Namun ketika Abraham pasrah kepada Tuhan, ia rela mengorbankan anaknya. Allah justru menahan untuk tidak mengorbankan Ishak, karena Allah melihat hati Abraham yang lebih terpaut kepada bapaknya, lebih kepada Tuhan daripada kepada anaknya. Maka Allah memberkati berlimpah-limpah dan berlipat kali ganda kepada Abraham. Jika Allah melakukan hal yang sama kepada Abraham, maka Ia pun pasti akan melakukan hal yang sama kepada saudara, untuk menguji Anda apakah Anda lebih tertuju hatimu kepada Tuhan atau kepada dirimu sendiri. Lebih melihat hatimu mementingkan dirimu atau mementingkan orang lain. Dalam berkorban ada rencana Tuhan yang amat besar. Maukah kita berkorban untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, untuk pekerjaan Tuhan dan untuk hidup orang lain? Jadi pengertian tindakan rela berkorban tidak bisa dipungkiri. Orang yang berkorban akan menuai banyak hal yang baik.